So for the talk, before I'm sharing, we will listen to three sound of the bell. So you just come back to your breathing, or if you're not used to with the practice of breathing, you can come back to recite the name of the Buddha. Jadi sebelum saya memulai ceramah pagi ini, kita akan mendengarkan suara bel, di mana kita bisa kembali ke nafas kita. Tapi apabila tidak terbiasa, bisa juga kembali merenungkan ataupun melafalkan nama Buddha dalam hati. Because we don't have much time to practice. And sometimes we go to the temple once a week or sometimes once a month. So we didn't practice much. And karena kita tuh tidak punya banyak waktu untuk berlatih, jadi ke wihara cuma 1 minggu sekali, jadi waktu untuk berlatihnya sangat-sangat kurang. So that's why every time we hear sound of bell or some sound of the clock or the sound of the telephone ring, we come back to our practice, right? So you can practice during your daily life. Jadi karena itu kita memakai suara bel, suara bunyi jam setiap hari supaya kita bisa kembali pada saat ini dan juga bisa berlatih. Jadi maksudnya kan kalau ke wihara seminggu sekali, tapi kalau dalam keseharian kita bisa latihan itu lebih baik. So if your practice is reciting the name of the Buddha, it's very good every time you come back and so every time you hear the sound of the telephone ring or the sound of the clock, you have a chance to come back and reciting the name of the Buddha. So you always remember that the Buddha within yourself. Ya, jadi kalau misalnya bagi teman-teman, saudara-saudara yang latihannya itu melafalkan nama Buddha, jadi bisa juga setiap kali mendengarkan bel ataupun mendengarkan jam dinding, kita bisa kembali untuk melafalkan nama Buddha dalam hati kita. So now when you listen to three sound of bell, you have a chance to reciting the name of the Buddha during this time of the time of the bell is ring, inviting. Jadi sekarang ketika bunyi bel ini diundang, nanti kita bisa memakai kesempatan ini untuk melafalkan nama Buddha juga dalam hati. Okay, so we enjoy the three sound of bell. Mari kita menikmati 3 suara bel. Hello everyone. Today I want to share with you the way how we can take care of ourselves and our practice. Hari ini saya ingin berbagi bagaimana caranya kita bisa merawat atau menjaga diri dan juga menjaga latihan kita. We know that this body was given by our parents. Kita tahu bahwa jasmani kita ini diwariskan oleh orang tua kita. All of you now, most of you are parents. Jadi kebanyakan yang di sini itu kebanyakan orang tua ya. So you know what you want from your children. Jadi Bapak Ibu tahu apa yang diinginkan oleh anak-anaknya. And we are the children of our parents.
Dan kita ini adalah anak dari orang tua kita. And we know what our parents want from us. Dan kita tahu apa yang orang tua kita harapkan dari kita. They want us to be in a good health. Mereka ingin kita punya kesehatan yang baik. They want us to be happy. Mereka mau kita happy, senang. They want us to be loved. Mereka ingin kita ini disayangi orang-orang. Are we a good child to our parents? Apakah kita adalah anak yang baik untuk orang tua kita? Do you know how to take care of yourself? Apakah kita tahu cara merawat ataupun menjaga diri sendiri? If you don't know how to take care of your health, then you are not your parent good child. Apabila kita tidak bisa merawat ataupun menjaga diri sendiri, kita bukanlah anak yang baik. Even now you are 40, 50, you still a kid to your parents. Apakah umur kalian sekarang 40 atau 50, tetap saja kalian itu adalah anak-anak dari orang tua kalian. They still want you to be in a good health. They also want you to be happy. Mereka masih menginginkan kalian punya kesehatan yang cukup dan juga happy. Sometimes living in life, we are not forgetting how to take care of ourselves. Kadang-kadang dalam kehidupan kita itu lupa bagaimana cara menjaga ataupun merawat diri sendiri. If you know what love is, you will know how to take care of yourself. Apabila kalian tahu apa itu cinta, kita bisa tahu bagaimana cara menjaga diri sendiri. If you love someone, you don't want anyone to be worried about you. Apabila kita mencintai seseorang, kita tidak mau orang itu mengkhawatirkan kita. So do you know what your parent wants from you? Jadi, apakah kalian tahu apa yang diharapkan orang tua kalian terhadap kamu? And if we don't know how to take care of ourselves, how can we guide our children? Apabila kita tidak tahu bagaimana cara menjaga diri sendiri, bagaimana kita bisa merawat anak-anak kita? And if you don't know how to take care of this body, this physical body, how can you take care of the Dharma body? Dan apabila kamu tidak tahu cara bagaimana menjaga jasmani fisik ini, bagaimana kamu bisa tahu caranya menjaga tubuh Dharma? Who give us Dharma body? Siapa yang memberikan kita tubuh Dharma? The Buddha. Yaitu Buddha. Buddha is our spiritual parents. Jadi Buddha itu adalah orang tua spiritual kita. And do you know how to take care of your Dharma body? Dan apakah kalian tahu cara menjaga ataupun merawat tubuh Dharma kita? Take care of your Dharma body means you take care of your spiritual body. Menjaga tubuh Dharma artinya menjaga tubuh spiritual kita. A good spiritual body is a body know how to love. Tubuh spiritual yang baik itu adalah tahu caranya bagaimana mengasihi. How to understand. Bagaimana tahu caranya untuk mengerti. So if you don't know how to love and how to understand, you not really know how to take care of your spiritual body. Kalau kita tidak tahu caranya, bagaimana caranya untuk mengasihi dan mengerti, kita tidak akan tahu cara menjaga tubuh spiritual kita. Because Buddha has a lot of compassion. Karena Buddha has a wisdom. Buddha memiliki begitu dalam
cinta kasih, dan juga kebijaksanaan. So if we are children of the Buddha, we should learn how to love, how to understand. Jadi kalau kita ini adalah anak-anak Buddha, kita harus belajar bagaimana caranya untuk mencintai ataupun mengasihi, dan juga bagaimana untuk bisa mempunyai pengertian. Worship a Buddha is good, but not enough. Menghormati atau memuja Buddha adalah baik, tapi itu tidaklah cukup. So when you bowing to the Buddha, Jadi ketika kamu bernamaskara kepada Buddha, do you receive anything from a Buddha? apakah kalian menerima sesuatu dari Buddha? If we bow to the Buddha and we don't get anything, so why should we have to do it? Ketika kita bernamaskara kepada Buddha, tapi kita tidak terima apa-apa, jadi buat apa ya kita bernamaskara? So if you love Buddha, you have to learn the way the Buddha is. Kalau kalian menyayangi ataupun menyayangi Buddha, jadi kalian juga harus belajar cara-cara Buddha atau hidup Buddha. The Buddha taught us about the karma. Karma. Jadi Buddha mengajarkan kita tentang karma. Do you know karma? Apa tahu karma itu? What is the karma? Do you know? Tell me. Apa itu karma? Kalau yang tahu bisa kasih tahu saya. Tell me. What is the karma? What is your karma? Apa karma kalian tuh apa? Coba saya mau dengar, ada yang bisa kasih tahu? Is action. Action. How many kind of action? Ada berapa perbuatan? How many kind of action that you can create? Ada berapa karma yang kalian bisa perbuat? How many? Someone say 2. Any number? 3? Yes. What is 3? Jadi apa katanya? You said 3, so just tell me 3. Jadi katanya kan 3. Apa itu 3 itu? Mainly it's about helping people, like giving dana, giving. No, I don't need dana. Not that. Ini bukan itu. There are 3 action. Speech, mind, and the body action. Jadi 3 itu adalah perbuatan yang dilakukan melalui pikiran, jasmani, dan ucapan. You can use this body walking. That's an action. You can use your hands to make a move. This is an action. So this is the karma of the body. When you say something, you talk to someone. Sorry. Jadi pada saat kita berjalan, itu adalah karma jasmani. Kita melakukan suatu gerakan, itu adalah dari jasmani. Dan ketika kita mengucapkan sesuatu, itu adalah karma dari ucapan. When you talk to someone is another action of your speech. Your way of thinking is another kind of action. Cara kita berpikir itu juga adalah karma, salah satu karma.
So your parents give you this physical body, and the Buddha give you spiritual body. Jadi orang tua kita memberikan kita jasmani fisik ini, tapi kalau Buddha memberikan kita tubuh spiritual. You have to learn how to take care of this body, physical body, and at the same time you have to learn how to take care of your spiritual body, the three karma. Jadi kita harus tahu cara merawat badan kita dan juga cara menjaga tubuh dharma kita melalui 3 karma tadi. In order to take care of this physical body, you have to learn to choose the right food to eat in order for your body to be in a good health. Untuk merawat badan jasmani kita harus tahu caranya mengkonsumsi ya. Jadi supaya kita punya badan jasmani yang sehat. At the same thing with the spiritual body, you have to find the right food for your spiritual body. Demikian juga dengan tubuh spiritual kita juga harus mencari makanan yang tepat untuk tubuh spiritual kita. For the spiritual body, you can eat with your mouth, eat in the way that you using your speech. Jadi untuk menjaga tubuh spiritual kita itu, misalnya kita makan melalui mulut, yaitu dengan menjaga ucapan kita. You also use your eye to choose the kind of food that nourish your spiritual body. Kita juga menggunakan mata kita untuk memilih makanan yang baik untuk tubuh spiritual kita. Whatever you hear, you have to choose the word that can nourish your spiritual body. Apapun yang kita dengar, kita juga harus pilih untuk bisa memberikan sesuatu yang baik untuk tubuh spiritual kita. If you want to have a heart of compassion, if you want to have the mind of understanding, then you have to learn to get the right food for your spiritual body. Apabila kita ingin mempunyai hati yang penuh cinta kasih dan juga punya pengertian yang baik, kita harus tahu caranya memilih makanan untuk tubuh spiritual kita. For your spiritual compassion, you just learn to say word only love. Untuk menjaga hati kita supaya bisa penuh dengan cinta kasih, kita harus juga memilih ataupun menggunakan kata-kata yang penuh kasih ataupun kata-kata yang penuh cinta kasih. You only say word that create understanding and compassionate. Kita hanya menggunakan bahasa yang penuh cinta kasih untuk right word to build the understanding and compassion. Yeah. Harus bisa memilih kata-kata yang baik ataupun penuh cinta kasih untuk merawat cinta kasih kita sendiri. For example, when your kid have done something wrong. Misalnya anak Anda melakukan suatu kesalahan, you should not shout at them. Kita tidak perlu, seharusnya tidak berteriak ataupun mengomel. Because when we shouted at someone, we hurt that person. Ketika kita membentak seseorang, itu melukai mereka. And when you hurt someone, you cannot build relationship. You cannot build compassion, love, and understanding. Dan apabila kita menyakiti seseorang, kita tidak bisa membangun suatu hubungan yang didasarkan pada cinta kasih dan pengertian. If your children have done something wrong, you say, okay, child, next time better. Kalau anak kita berbuat suatu kesalahan, kita bisa bilang ke anak kita, oke, nanti lain kali kamu harus lebih baik. Next time, be careful. Lain kali hati-hati.
Remind them to be better. Ingatkan mereka untuk supaya menjadi lebih baik. Don't make them feel shame. Jangan mempermalukan mereka. If you want your child to be good, to be best, helping them to make them worthy. Apabila kalian ingin anak-anak kita menjadi anak yang baik, bantulah mereka menjadi lebih sehat. Bantulah mereka menjadi merasa dihargai. No one good at first time. Tidak ada orang yang baik dari mulanya ya. We are good when we continue repeating at the same action and we learn from the first one. Kita bisa menjadi baik karena kita mengulang perbuatan baik. It's like, for example, when I learn writing calligraphy. Seperti saya misalnya membuat kaligrafi. My first days, the word I writing not very nice. Ketika pertama mulai, sangatlah tulisannya nggak begitu bagus. It took me 3 months that I can put my calligraphy on shelf. Saya perlu waktu 3 bulan untuk bisa menulis dengan baik. So everyone, we learn from our wrongdoing. Jadi setiap dari kita itu kita bisa belajar. So if someone we love have done something wrong, allow them the time to learn. Jadi apabila orang yang kita sayangi melakukan suatu kesalahan, berikan mereka waktu untuk belajar. When I have done something wrong, I always want my friend, my sister, allow me time to get better. Ketika saya melakukan suatu kesalahan, saya mau orang-orang di sekitar saya, adik-adik saya, ataupun keluarga saya memberikan saya waktu untuk berubah. And when my sister or my friends, they allow me time to do that, I'm very grateful to them. Kalau orang-orang di sekitar saya, teman-teman ataupun adik-adik memberikan saya waktu, saya akan sangat-sangat bersyukur. That's not only love, that's also understanding. Itu bukan hanya cinta kasih, tapi juga pengertian. They understand that I need time to be better. Mereka mengerti, saya butuh waktu untuk menjadi lebih baik. So if you love someone, you should learn how to give someone time to be better. Jadi ketika kita mencintai seseorang atau menyayangi seseorang, kita harus juga belajar memberikan mereka waktu untuk bisa menjadi lebih baik. And if they do something wrong, just telling them that don't worry, you can do better next time. Jadi ketika mereka melakukan kesalahan, katakan jangan khawatir, lain kali kamu bisa menjadi lebih baik. That is a speech karma. That is the action, the best karma that you can offer for yourself and for your loved one. Itu adalah termasuk karma ucapan. Itu sesuatu yang kita bisa persembahkan untuk diri sendiri dan juga orang lain. And when you are alone, think about it. Think about how I do better to help my children, to help my family. Jadi kalau kalian sedang sendiri, pikirkanlah caranya bagaimana kamu bisa membantu anak-anak dan juga orang tua. Many people want to change their family, but they never think of what they should change. Change their family to be happier, but they never think about what to change themselves. Jadi banyak orang-orang yang
pengen merubah keluarganya, tapi mereka tidak tahu bagaimana caranya. So if you want your family to be different, you have to look at yourself and ask yourself, have I done my best? Jadi ketika kita ingin keluarga kita berubah menjadi lebih baik, harusnya kita menanyakan diri kita sendiri, apakah kita sudah melakukan yang terbaik? Have I done my best to understand my loved one? Apakah kita sudah melakukan yang terbaik untuk mengerti orang-orang yang kita cintai? Do I love them right? Apakah kita sudah melakukan yang benar ketika kita mencintai mereka? Some parents think when they push their children learning is love. Seperti misalnya ketika orang tua mendorong anak-anaknya untuk belajar, memaksa anak-anaknya untuk belajar, bagi orang tua itu adalah cinta ataupun perhatian. It's true that that's love, but that's the love of the parent, but not for the children. Cinta itu dari sisi orang tua, tapi dari sisi anak belum tentu. The children need love in a way that their parents have more time with them, have more time to play with them, have more time to talk to them. Jadi kalau bagi sang anak, cinta itu yaitu orang tua bisa meluangkan waktu untuk mereka dan juga bisa berbincang-bincang, meluangkan waktunya untuk anak. Most of the parent love is bring their children and let them be with someone else. Jadi biasanya tuh orang tua tuh lebih membiarkan anak-anaknya itu bersama orang lain. They leave their children with the school. They leave their children with their friends. They leave their children with the society. But the parent never have time with their children. Jadi orang tua biasanya membiarkan anaknya pergi ke sekolah, pergi sama teman-temannya ataupun ke lingkungan. Jadi jarang sekali orang tua meluangkan waktu untuk anak-anaknya. So most of the children, they feel like there's no love from their parents. Jadi anak-anaknya merasakan bahwa orang tuanya itu tidak punya kasih sayang terhadap mereka. In family retreat in Thailand, we have a group of children that our sister taking care of. Di Plum Village Thailand kemarin kita ada retreat untuk keluarga, jadi ada banyak anak-anak yang diajarkan oleh sister-sister. When our sister try to connect the children and the parents, so they try to find some question, so to remind the children to think about their parents. Jadi ketika sister-sister dalam program anak ya, maksudnya lagi sedang mengurus program anak bersama anak-anak, jadi sister-sister memakai pertanyaan bagaimana anak-anak itu bisa mengingat orang tuanya. So the sister have such a question like, when you sick, who take care of you? Misalnya, ketika kamu sakit, siapa yang merawat kalian? And do you know what they say? Tahu gak apa jawabannya? Doctor. Dokter. They didn't say parent, they say doctor. Jawabannya dokter. And then the sister will ask, okay, she not succeed because they thought that if they ask that question, the children will say my parent, but in fact, a doctor. Jadi sisternya lumayan gagal. Maksudnya tadinya kan kalau ditanyain, oh siapa yang merawat kamu, diharapkan jawaban anak-anaknya adalah orang tua saya. So the sister will ask another question. Okay, so when you go to school, who take you go to school?
Oke, sekarang diganti pertanyaan. Ketika kamu pergi ke sekolah, siapa yang nganterin kamu ke sekolah? Do you know what they said? Apa jawabannya? Huh? Driver. The bus. Oh, jawabannya bis. Uh, so the sister very disappointed because they cannot let the children talking about their parents. They always think of something else, but in their mind, they never have the parent word in their head. Jadi sister-sister merasa kesulitan ya karena sister-sister itu berusaha untuk membuat anak-anak itu mengingat orang tuanya atau mengingat jasa orang tuanya, tapi yang keluar itu selalu bukan orang tuanya. So I have a question for you, for all of you. Have you ever think about your parents? What have they done to you? Jadi saya ingin bertanya kepada kalian semua, apakah kamu pernah memikirkan orang tuamu, apa yang mereka telah berbuat kepada kamu? And for you, today when you're going home, please ask your children, have you ever think of me? Jadi setelah ini ketika kalian pulang ke rumah, tanyalah anak-anak Anda, apakah kamu pernah memikirkan saya? If not, this is the time for you to think about it. Kalau mereka tidak pernah memikirkan kamu, inilah waktunya untuk mempertimbang atau inilah waktu untuk kalian untuk berpikir kembali. So when you really want to have a happy family, you have to think about the way you live. Jadi apabila kalian ingin mempunyai keluarga yang bahagia, pikirkanlah bagaimana cara kita hidup. Taking care of our financial is one thing, but happiness of the family is the most important thing. Mengurus keuangan adalah satu hal, tapi mengurus kebahagiaan keluarga adalah sangat penting. And if you really care for your relationship, for your happiness, you have to change your way of living now. Apabila kalian mengharapkan kebahagiaan dalam keluarga, kita harus bisa merubah cara hidup kita. The Buddha talking about impermanence. Buddha berbicara tentang ketidakkekalan. What does it mean? Apa artinya itu? It means this is your chance. You can start today. Otherwise, it will be late for tomorrow. Artinya, mulailah hari ini. Karena kalau kita tunggu besok, mungkin akan terlambat. Impermanent means you never know what is happened before this minute. Ketidakkekalan artinya kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Lakukanlah sekarang. Don't think that you have many years ahead. Jangan berpikir kita masih lama ya, hidup kita masih bertahun-tahun. If you think that you have many years ahead because I'm still very young, you don't understand impermanent. Kalau kita pikir bahwa kita masih punya banyak waktu, artinya kita tidak tahu apa artinya ketidakkekalan. There are people, they went out shopping, went out working, suddenly they never come back to their home again. Banyak orang-orang yang misalnya lagi pergi keluar rumah ke tempat shopping, tapi mereka tidak pernah kembali lagi ke rumah. Why? Because sometimes there are car accident. Ya, karena begitu banyak, misalnya kadang-kadang ada kecelakaan mobil. Or sometimes because there is disaster. Ataupun juga bencana alam.
or COVID time. Atau misalnya Hmm. COVID ya, kejadian COVID kemarin. Like I am lost my younger brother in the COVID time. Seperti saya kehilangan adik saya pada saat COVID. We never know what will happen to us. Jadi kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi. So don't wait until we feel regret. Jadi janganlah menunggu sampai kita menyesal kemudian hari. If you have some insight that you learn from the teaching of the Buddha, you should know that you should never live with your regression. Jadi kalau kita tahu ajaran Buddha, kita seharusnya tidak hidup dalam rasa penyesalan. So you should keep asking you, if I don't do this, do I feel regret if I don't do it today? Jadi cobalah selalu bertanya dalam hati, apabila kita tidak melakukan sesuatu, apakah ini akan menimbulkan suatu penyesalan? Our Asian people have one weakness point is we didn't dare to speak out what we feel within ourselves. Jadi kalau orang-orang Asia itu punya satu kelemahan, yaitu kita tidak berani mengungkapkan sesuatu yang ada dalam hati kita. Learn to open our heart and ask. Belajarlah untuk membuka hati kita dan bertanya. Yesterday, there is one lady, she shared that she has a feeling that her friend didn't like her, but she's not sure. And she didn't dare to ask because she afraid that the fact her friend didn't like her. Jadi kemarin ada satu perempuan ya yang bertanya, yaitu misalnya kalau dia itu mempunyai satu persepsi ataupun satu menerka-nerka bahwa temannya itu tidak menyukai dia, tapi dia tuh nggak berani bertanya karena dia takut menghadapi suatu kenyataan bahwa memang temannya tidak suka sama dia. And she not happy of keeping that thinking all the time. Jadi dia juga susah ya karena menyimpan pikiran itu setiap saat. So she asked me how to solve her problem. Jadi dia tanya bagaimana untuk bisa menyelesaikan masalah ini. I told her that, why don't you just ask your friend? Jadi kalau jawaban saya, kenapa kamu tidak langsung bertanya kepada teman kamu? And if she really didn't like you, just say sorry that I have done something that you don't like me. Kalau misalnya jawaban temannya itu benar, bahwa dia itu tidak suka sama kita, jadi katakan saja, maaf saya telah melakukan sesuatu yang membuat kamu tidak suka pada saya. If someone didn't like us, that's for sure because of something we have done something that they don't like it. Ketika seseorang tidak suka pada kita, tentulah itu karena kita melakukan sesuatu yang membuat orang itu tidak suka. Why don't we accept that we have done something wrong? Kenapa kita tidak mengakui bahwa kita itu memang melakukan suatu kesalahan? Because we have a self, we have an ego that we not accept that we are wrong. Karena ego kita tidak mengakui bahwa kita telah melakukan suatu yang salah. Just because of that, you suffer. Jadi karena itu kamu menderita. Suffering because of your ego. Kita menderita karena ego. When you teach your kid, they are wrong, you said, you have to say apologize. You know how to say sorry.
Jadi ketika kita mengajarkan anak-anak kita selalu mengingatkan mereka kalau mereka berbuat salah itu harus meminta maaf. But when we grow up, become a parent, we didn't dare to say sorry. Tapi kenyataannya pada saat kita sudah besar, ya sudah dewasa, kita tidak berani mengatakan sorry. And that's the way we don't know how to take care of our spiritual body. Dan itu artinya kita tidak tahu caranya merawat tubuh spiritual kita. When the ego is so big, it destroys our compassion and our understanding, our love. Ketika ego kita sangat besar, kita merusak kebahagiaan kita. How can you love or be loved when your ego is so big? Bagaimana kita bisa mencintai seseorang apabila ego kita sangat besar? You look at people and you see everyone are wrong, I'm right. Jadi ketika kita melihat orang-orang, kita lihat mereka itu salah, cuma saya yang benar. And you destroy slowly your spiritual body. Dan pelan-pelan kamu merusak tubuh spiritual kita. So we have to think about it again. Jadi kita harus bisa berpikir kembali atau merenungkan kembali. If cancer is the internal not of this physical body, then ego is the cancer of our spiritual body. Jadi misalnya kalau penyakit kanker itu adalah sesuatu yang merusak jasmani kita. Kalau ego itu adalah yang merusak tubuh spiritual kita. So if you really want to take care of this physical body at the same time with this spiritual body, you need to learn to find a good food for both of them. Jadi kalau kita mau menjaga jasmani kita ataupun tubuh dharma kita harus mencari makanan yang baik untuk kedua tubuh ini. So today I just show you finding your own food, take care of both physical body and spiritual body. Jadi hari ini saya hanya sharing tentang bagaimana caranya kalian bisa menemukan makanan yang baik untuk jasmani dan juga tubuh spiritual. I hope everyone know how to take good care and have a good health, both in physical and spiritual. Saya berharap semuanya dapat tahu caranya menjaga kesehatan tubuh dan juga rohani ataupun tubuh spiritual kita. Thank you for listening. Terima kasih sudah mendengarkan.